sebelum kita masuk ke acara, kita sampaikan juga CV singkat dari narsum kita, nama lengkap Ustadz Al-Hajj Muhammad Fakhrozi Ansor, BSH MA. Riwayat pendidikan beliau, alumni Pondok Gontor Ponorogo tahun 2008, kemudian selepas itu melanjutkan kuliah S1 dan S2 di International University of Africa, Sudan. Kemudian saat ini beliau sibuk sebagai Direktur Markas Hijrah Indonesia, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab TIBA Makassar. Selain itu juga sibuk di dunia penulisan, dai, dan motivator. Adapun khidmat beliau saat ini sebagai Ketua Ikatan Pondok Modern Gontor Cabang Sudan 2011 sampai 2016, Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri Wahdah Islamiyah Sudan 2018 sampai dengan sekarang, Ketua Pemuda Generasi Al-Quran Sudan, alumni Daurah 40 hari menghafal Al-Quran Sudan. Kemudian beliau juga aktif beraktivitas sebagai pembina komunitas Sahabat Hidayah, pembina proyek dakwah, pembina komunitas Berbarosa, pembina komunitas Sahabat Hijrah. Adapun bagi rekan-rekan semua yang memiliki hajat atau berkeinginan ingin mengundang beliau, bisa melalui email fakhru11ans@gmail.com atau bisa memfollow Facebook beliau Muhammad Fakhrozi Ansor dan Instagramnya fakhru_ans. Demikian CV singkat dari narsum kita. Langsung saja kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian ceramah syiar Ramadan sesi ke-12 ini dari Al-Ustadz Al-Hajj Al-Mukarram Fakhrozi Ansor. Al-waktu iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat kami Ustadz Ari Afalwan yang dimuliakan Allah yang baru mau memakai pecinya, ya. Ahlan Ustadz, ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas mukaddimahnya yang luar biasa. Pada Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat ya yang Allah berikan kepada kita. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Saya sampai buat status khusus untuk pertemuan hari ini karena merasa begitu berbahagia diundang oleh alma mater majalah Gontor yang dulu kita di pesantren ya. Setiap kali perpulangan Ramadan kita selalu bawa di majalah Gontor, subhanallah. Hingga akhirnya mungkin setelah hampir lebih dari 10 tahun lebih ya meninggalkan pesantren, saya sempat jadi ketua ikatan keluarga pondok modern juga di Gontor di Sudan selama 5 tahun lebih. Alhamdulillah kita mendatang banyak sekali murid-murid untuk kita santri-santri Gontor yang kita berikan beasiswa, kita uruskan beasiswanya, dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali itu kita juga diberi kesempatan untuk mengundang Kiai Hasan, kemudian Kiai Amal ya untuk MOU. Kebetulan saya juga yang menguruskan waktu itu di Sudan antara kampus saya International University of Africa dengan UNIDA, Universitas Darussalam Gontor yang waktu itu masih dipimpin oleh Ustadz Profesor Amal Fathullah. Jadi Gontor ini sebenarnya nggak bisa lepas dari diri saya pribadi ya, karena memang kita adalah alumni. Yang kedua, kita menjadi orang yang patut banyak bersyukur atas segala yang Allah berikan lewat pesantren ini yang luar biasa, memberikan banyak hal kepada kami dan kepada keluarga kami, karena saya bersaudara 3 orang juga sama-sama semuanya pernah di Gontor ya. Adik saya juga 1 tahun di bawah saya, alumni tahun 2009,
Kemudian adik saya yang perempuan alumni Mantingan, tapi nggak selesai, cuma SMP-nya saja 3 tahun. Dan begitu juga dengan sepupu-sepupu saya, dan banyak sekali keluarga-keluarga saya, tetangga-tetangga saya yang alhamdulillah ikut masuk Gontor karena kami masuk, hanya kemudian mereka, banyak di antara mereka yang ikut masuk bersama kami, dan alhamdulillah jadilah kami semua menjadi keluarga yang sangat dekat dengan yang dinamakan dengan Gontor ya, karena semuanya berawal dari sini, ada pesantren. Bayangkan dari tamat SD saya sudah di Gontor dan sampai 6 tahun selesai pengabdian, jadi total 8 tahun ya, saya pengabdian hampir 2 tahun, kemudian saya dapat beasiswa ke Sudan seperti itu. Jadi gambaran singkat ya betapa saya harus mengatakan bahwa nggak mungkin kita bisa menjadi ustadz, menjadi dai seperti ini kalau bukan atas bimbingan dan arahan dari para ustadz kita di Gontor. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, para ustadz yang dimuliakan Allah ya. Jadi kalau ada yang mau cari tahu ustadz mau ngasih masuk anak ke Gontor, menurut ustadz gimana? Ya udah, jangan ragu-ragu, masukin aja. Cuman satu hal saja yang perlu saya tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika ingin memasukkan anaknya ke Gontor, agar kemudian anaknya menjadi orang yang insya Allah bermanfaat di kemudian hari, menjadi orang yang diharapkan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Satu saja yang perlu diperbaiki, jangan memberikan kepada anak kita harta haram. Iya. Itu yang saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian. Karena percaya sama saya, percuma anaknya di pesantren kalau kemudian bapaknya di luar pesantren mencari harta yang haram, yang Allah tidak ridhai. Kalau Bapak dan Ibu sekalian masih menggunakan bank konvensional dengan alasan kemudahan transaksi dan seterusnya, silahkan saja. Tetapi mohon maaf, saya harus tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa jangan sampai ada 1% pun atau Rp1 pun uang riba yang masuk ke anak kita, ke keluarga kita. Dahulu para salafus soleh, ketika kemudian orang tuanya ya, ketika kemudian suaminya ingin bekerja, istrinya dan anak-anaknya itu mengantar sampai ke depan pintu. Lalu kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, nahnu nastati' an nadfa anfusana min syiddatil ju'. Dikatakan wanita-wanita soleha, istri soleha terdahulu mengatakan kepada suaminya, diantar ke depan pintu. Lalu kemudian dia mengatakan, nahnu nastati' an nadfa anfusana min syiddatil ju'. Kami mampu menahan diri kami, wahai suamiku, kami mampu menahan diri kami dari pahitnya rasa lapar, sakitnya rasa lapar. Wala nastati' an nadfa anfusana min syiddati hararati jahannam. Tetapi kamu ingat, saya dan anak-anakmu, kami tidak mampu menahan diri kami ketika kami harus dibakar di panasnya api neraka. Jadi orang-orang terdahulu itu lebih baik mati kelaparan daripada kenyang harus dibakar di neraka. Dan ini yang menjadikan sebenarnya PR besar bagi para orang tua. Banyak orang tua yang datang ke saya lalu menanyakan, Ustadz, bagaimana caranya ini Ustadz? Anak saya kok susah banget diatur. Anak saya kok susah banget diarahkan. Untuk ngafal Quran kok dia berat banget. Padahal teman-temannya yang lain gampang. Dulu waktu di SD dia juara Ustadz. Juara ngaji dan seterusnya. Masuk pesantren, kemudian hafalannya jadi berkurang. Semua ujian-ujian yang berkaitan dengan dunia Al-Quran dan seterusnya, dia jadi mudah lupa dan seterusnya. Saya cuma bertanya satu hal. Bapak, mohon maaf. Izinkan saya bertanya satu hal sama Bapak. Kata dia, silakan Ustadz. Saya ingin bertanya, Pak, apakah Bapak sudah bisa menjamin semua harta yang Bapak kirimkan ke anak itu halal, semuanya bersih, tidak ada uang haramnya? Lalu kemudian dia menunduk, tidak lama kemudian dia angkat kepalanya, hampir sekitar 1 menit dia menunduk, lalu kemudian ternyata ketika mengangkat kepala dia menangis di hadapan saya, lalu mengatakan, Ustadz, itu yang menjadi masalah saya. Saya PNS Ustadz, saya pejabat eselon 2, saya belum bisa meninggalkan yang namanya sogok menyogok Ustadz. Lalu saya bertanya, apakah ada dari uang itu yang dikirimkan untuk biaya pesantren anak-anak, untuk biaya sekolahnya? Lalu dia mengatakan, iya Ustadz. Lalu saya katakan, Pak, itu yang menjadi sumber utama kenapa anak-anak kita di pesantren tidak bisa menghafal Al-Quran. Susah belajar, stres, mendapat banyak masalah, gampang menangis, gampang rindu.
banyak hal yang akan menjadi permasalahan, sumbernya datang dari Bapak. Saya katakan seperti itu. Lalu kemudian dia semakin menangis, lalu dia mengatakan, saya berjanji Ustadz akan menyelesaikan semua uang-uang haram saya dan akan saya kembalikan dan saya akan perbaiki. Saya minta waktu 3 bulan. Saya kasih 3 bulan, lalu kemudian dia menelpon saya setelah 3 bulan lalu mengatakan, Ustadz, ada laporan dari anak saya, baru saja dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 2 juz kepada ustadznya. Saya katakan, Pak, itu belum seberapa. Yang lebih hebat daripada itu nanti akan muncul ketika Bapak semakin soleh dan semakin taat di jalan Allah. Tinggalkan dulu dosa-dosa, baru pasangkan diri untuk banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Persiapkan diri untuk banyak amal soleh. Karena percuma beramal soleh, Bapak Ibu sekalian, banyak amal soleh yang kita lakukan, tapi di saat yang sama kita nggak ada usaha untuk meninggalkan dosa. Ini menjadi hal yang akan bertentangan. Lalu ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini nggak mungkin. Pasti sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Karena kalau sholatnya khusyuk, maksiatnya pasti berhenti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimis sholat. Kata Allah, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat mencegahmu dari kekejian dan kemungkaran. Kata Allah, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholat, sungguh sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Dan itulah yang menjadi jaminan bahwa ketika ada orang yang beramal soleh, seandainya amal solehnya benar-benar di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka saya yakin ya tidak mungkin dia mudah melakukan dosa dan maksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini mukaddimah ya. Nah, ada satu amalan lagi Bapak Ibu, yang selain meninggalkan dosa tadi, ini meninggalkan dosa sesuatu yang sangat urgent. Tinggalkan uang haram, tinggalkan, ini adalah kebaikan hidup. Kalau Anda mau berkah hidup, mau bahagia hidup, anak mau soleh semua, istrinya mau jadikan soleha. Mungkin ibu merasa suami saya belum soleh, Ustadz, masih sering keluyuran kalau malam, masih sering saya temukan chat-chat mungkin yang mengarah pada perselingkuhan dan seterusnya. Mau berubah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, pertama tinggalkan dosa, itu hal mutlak. Karena percuma saya berikan amal-amal soleh kalau Bapak dan Ibu masih melakukan dosa. Makanya tadi saya katakan, Mbak, saya pernah satu majelis dengan Ustadz Bendri. Ustadz Bendri ini salah satu pakar parenting. Kita sering bermajelis, termasuk ketika kemudian di Makassar saya bikin event, saya undang. Beliau ada acara, saya diundang. Gantian, kita saling undang. Ustadz Bendri Jaishur Rahman ini salah satu pakar parenting, ya, dengan berbagai keahliannya, Masya Allah. Dia pernah cerita seperti ini ke saya. Di antaranya ketika kemudian kita satu majelis, lalu kemudian banyak orang tua santri, lalu dia mengatakan, Ustadz, dulu di Subang ada satu pesantren yang kemudian anaknya, di pesantren itu ada seorang anak yang mengeluhkan hafalan Qur'annya. Lalu kemudian setelah dicek, masalahnya apa? Padahal anak ini adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Sama persis dengan cerita saya, kata Ustadz Bendri, orang tuanya sampai menelpon, lalu kemudian mengatakan, ada apa dengan anaknya tidak mengetahui. Sampai kemudian anak itu datang ke kepala sekolahnya atau kepala pesantren. Lalu kepala pesantren mengatakan, telepon lagi orang tuamu, sampaikan suruh berhenti cari harta haram. Dan ketika kemudian anaknya menelpon orang tuanya, lalu kemudian anaknya bertanya, halo Bapak, iya nak, gimana hafalan Quran kamu? Bapak, kata pimpinan pesantren, Bapak disuruh berhenti cari harta haram. Tiba-tiba di telepon itu hening, ya nggak ada suara dari sebelah. Lalu kemudian yang terdengar setelah hening beberapa detik, suara tangisan, isak tangis dari seorang ayah. Lalu kemudian ayahnya bertanya, dari mana kamu tahu nak kalau Bapak pakai harta haram? Saya tidak tahu Bapak, tapi kata pimpinan pesantren, Bapak suruh berhenti cari harta haram. Lalu dia menangis, lalu kemudian orang tua tersebut menelpon pimpinan pesantren lalu mengakui kesalahannya. Ternyata, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dalam tender, ada tender dia kontraktor. Nah, kalau ini ceritanya kontraktor, kalau dalam tender dia curang. Dia menyogok orang yang menjadi penanggung jawab tender tersebut. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya kemudian itu yang menjadikan dia mengakui dosa-dosanya dan dia mengatakan, saya akan kembalikan semua uang dari menang tender itu Ustadz, Kiai, dan saya tidak akan ulangi lagi.
Benar, setelah beberapa bulan dia selesaikan, dia tidak ulangi lagi. Subhanallah, anaknya bisa menyelesaikan 15 juz dalam kurun waktu 6 bulan. 15 juz. Coba lihat betapa dosa itu menghalangi kita dari kebaikan. Betapa dosa itu menghalangi kita dari keberkahan. Makanya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Kata Allah, seandainya penduduk negeri, penduduk satu tempat beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, dan beriman dan bertakwa, dalam Al-A'raf Allah mengatakan, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, perlu kita tegaskan dalam diri kita. Percaya sama saya, sebelum saya masuk pada tema yang sangat urgent, bagaimana Al-Quran merubah kehidupan kita, hal yang paling pertama ingin saya generalisir kepada semua yang hadir, bahwa ingat, tidak akan pernah amal saleh tersebut berkah seandainya masih banyak dosa-dosa yang kita sengaja untuk lakukan. Maka kunci pertama agar amal soleh itu bisa dinikmati, ya sholat, ya mengaji, ya puasa, ya ihram, ya berpuasa, ya kemudian berhaji dan seterusnya, ya bersedekah, dan semua amal soleh yang lainnya diawali dengan komitmen kita meninggalkan dosa-dosa. Baik, setelah kita meninggalkan dosa, Bapak Ibu sekalian, Anda perlu paham bahwa tidak ada hal yang paling Allah anjurkan kepada seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah daripada ketika mereka mengerjakan yang Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Hanya 5 rukun Islam itu saja. Ya syahadat, ya puasa, ya sholat 5 waktu, ya zakat bagi yang mampu, ya puasa Ramadan, ya berhaji bagi yang mampu. 5 hal ini menjadi prioritas. Maka percuma seseorang melakukan amalan-amalan yang sunnah atau dianjurkan kalau dia tidak melakukan yang 5 hal itu. Kalau dia mampu lalu kemudian dia tidak berhaji, dia mampu dia tidak berumrah, maka kemudian dia akan termasuk orang-orang yang zalim. Dicatatkan sebagai orang yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi prioritas. Nah, percuma juga kemudian Anda rajin bersedekah kalau Anda nggak sholat subuh misalnya. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak akan dihitung yang tambahan kalau tidak ada yang pokok. Nggak akan jadi sebuah rumah kalau Anda mengumpulkan atap tanpa membangun pondasi. Dan sholat itu kata Rasulullah, imaduddin. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Sholat itu tiangnya agama. Maka kemudian nggak mungkin agama ini tegak kecuali ada tiang-tiangnya. Dan tiang-tiang utama itu ya sholat-sholat itu, Bapak Ibu sekalian. Maka hal yang kedua setelah tinggalkan dosa, ya, agar kehidupan kita bisa berubah, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, Bapak Ibu perlu percaya bahwa dekatkan diri dengan yang diwajibkan. Sekarang ada 2 kewajiban yang sedang berlangsung dengan kita. Kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Ini sedang kita alami sekarang. Maka semakin cinta Allah kepada kita ketika semakin banyak kewajiban yang kita lakukan. Di satu waktu, di satu tempat. Jadi kewajiban. Karena itu utang di sisi Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah daripada mereka mendekatkan diri dengan yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi cara yang paling baik untuk mendekatkan diri pada Allah yang jelas dengan yang diwajibkan. Nah, 2 hal ini perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan dosa adalah kewajiban, mengerjakan kewajiban adalah kewajiban. Tapi ada satu hal yang Anda bisa mengukur kedekatanmu pada Allah dan cinta Allah kepadamu lewat satu amalan ini. Yang dengan ini semua jadi mulia. Kalau tadi kewajiban ya, kalau kewajiban itu Anda nggak perlu bertanya karena namanya kewajiban utang. Tapi saya perlu kasih pertegas bahwa kewajiban meninggalkan dosa itu sebagai sudah janji kita, karena kita sudah berjanji semenjak kita di rahim ibu-ibu kita tidak akan menyekutukan Allah, kita tidak akan berbuat dosa. Meskipun ketika prakteknya kita berbuat dosa, segera kembali, segera bertaubat, istighfar, segera bertaubat, dan seterusnya. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Lalu kemudian kewajiban kita untuk mengerjakan yang Allah perintahkan, yaitu yang diwajibkan itu ada 5 ya tadi yang saya sampaikan. Tapi kedua hal ini sifatnya utang, Bapak Ibu sekalian. Allah hanya akan bilang seperti ini.
Ketika ada orang yang sudah selesai sholat 5 waktu, lalu kemudian dia mengatakan, saya sudah sholat ya Allah. Allah dia bilang, ya sudah, terima kasih, itu utang kamu. Gitu. Sama seperti kemudian ada orang tetangga kita yang berutang sama kita. Lalu kemudian dia setelah 1 bulan, dia datang kepada kita, lalu mengatakan, saudaraku ini utangku, terima kasih. Sudah saya bawakan tepat pada waktu yang saya janjikan. Kita sebagai orang yang kemudian menerima utang itu kembali, uang itu kembali, kita akan mengatakan, terima kasih saudara. Tidak ada hal yang spesial. Kenapa tidak ada hal yang spesial Bapak Ibu sekalian? Karena itu utang sudah menjadi kewajiban dia. Iya. Tapi ada hal yang kira-kira ya, kalau saya katakan, kalau Bapak dan Ibu sekalian lakukan, hal itu akan mendekatkan Bapak dan Ibu berkali-kali lipat jaraknya untuk lebih dekat dengan Allah. Apa itu? Dan tadi saya katakan bahwa semua yang dekat dengan hal ini, semua yang melakukan dengan hal ini, berubah kehidupannya, berubah derajatnya, bertambah kemuliaannya, semakin dekat dengan Tuhannya, Allah. Apa itu? Quran. Yang tadi saya katakan bahwa tidak ada manusia fokus dengan Quran kecuali dia menjadi manusia paling paripurna di muka bumi ini. Hadisnya banyak. Saya mulai ya. Hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian di antara semua yang ada yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. 1. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, asyrafu ummati hamalatu kitabillah. Orang yang paling mulia di antara umatku adalah para penghafal Al-Qur'annya. Lalu yang kedua, orang-orang yang rajin bangun malamnya. 2 manusia yang dikategorikan paling mulia di sisi Allah. Siapa itu? Orang yang paling rajin membaca Al-Quran atau paling banyak bacaan Qurannya, boleh dikatakan penghafal Al-Quran. Atau yang kedua, orang yang rajin bangun sholat malam. Itulah 2 manusia yang paling mulia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis yang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra. Di akhirat kelak, setiap kita akan disuruh baca hafalan-hafalan Al-Quran kita. Iqra warqa wartaqi. Bayangkan ketika kita kemudian disidang oleh Allah. Ini hadisnya sahih. Ketika kemudian Allah mengatakan, Iqra, bacalah. Warqa, dan naiklah derajatmu. Wartaqi, dan teruslah naik. Jadi semakin banyak yang kita bisa baca di depan Allah, semakin naik derajat kita Bapak Ibu sekalian. Wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Kata Allah, dan bacalah sebagai warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Artinya orang ini rajin baca Quran dan sampai kemudian dia memiliki hafalan yang banyak di dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan fa inna manzilatak 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga ada pada akhir ayat yang kamu hafalkan di dunia. Subhanallah. Dan ini sebagian ahli hadis mengatakan taqra'uha tahfaduha. Ya, yang kamu baca, yang kamu hafalkan. Artinya, kenapa dikatakan hafalkan? Karena orang yang paling banyak membaca Quran adalah orang yang menghafal Quran. Karena nggak mungkin dia baca Quran sekali langsung hafal. Otomatis kalau dia sedang hafal Quran, dia akan ulang berkali-kali. Selanjutnya, kalau tadi kita masuk pada ranah hadis, kita pindah di Quran. Sekarang lihat, ayatnya dalam surah Fatir. Ketika Allah mengatakan, Thumma awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ayatnya dalam surah Fatir Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا. Kalau Anda buka Quran, posisinya sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Sebelah kiri dia kemungkinan baris kedua. Ya, agak ke pinggir kiri dia posisinya. Surah Fatir, Anda buka posisinya sebelah kiri. Ya, kalau Anda buka Quran begini, dia di kiri Anda. Ya, di kiri mushaf kita, posisi baris kedua. Summa awrasnal kitab. Ayatnya mungkin ayat 32, ya. Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab kami, ya. Taurat kepada umat Musa, Daud, Zabur kepada umatnya Nabi Daud, Injil kepada umatnya Nabi Isa, dan Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad SAW.
Ya, lalu kemudian Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kami wariskan kitab ini, Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya, itu tadi yang kami sebutkan. Kemudian kata Allah jelaskan 3 golongan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu berada pada golongan yang mana ini? Dari 3 golongan yang Allah bagi dalam ayat ini, dalam surah Fatir ayat ke-32 ini. Bapak Ibu berada pada golongan yang mana? Kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsih." Golongan yang paling banyak, yang paling besar, yang paling jumlahnya lebih banyak, yaitu adalah orang-orang yang zalim pada diri mereka. Zalimun li nafsih. Mereka zalim pada diri mereka. Kenapa mereka zalim? Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Ya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian jarang baca Quran, wah ini tanda-tanda bahwa iya, na'udzubillah ya, kehidupan kita berarti sudah terlalu sibuk dengan duniawi kita. Kita lupa untuk mendapatkan cinta Allah lewat sesuatu yang paling dicintainya setelah yang diwajibkannya, Quran. Bahkan sholat kita tidak akan pernah beres, tidak akan pernah sah, kecuali dibaca di dalamnya Al-Quran. Suratul Fatihah, syarat sah. Sholat kita dianggap sah kalau kita membaca surah Al-Fatihah di dalam, dan itu bagian dari Al-Quran. Jadi coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Golongan pertama yang paling banyak kata Allah, zalimun li nafsi, orang zalim dengan dirinya. Kenapa? Karena dia abaikan Qur'annya. Makanya dalam surah Al-Furqan berkata Rasulullah, wa qala Rasul, Allah katakan dalam surah Al-Furqan, berkata Nabi kita Muhammad SAW, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi, Allah sungguh kaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ya. Dia telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dilupakan. Subhanallah. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah protes pada Allah untuk hal ini saja. Ya Allah, kaumku banyak yang lupa dengan Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sadar, Rasulullah sangat paham, kalau kaumnya jauh dari Quran, pasti jauh dari kebahagiaan. Pasti jauh dari kebaikan. Dan itu sudah jadi rumus. Makanya kalau mau merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, jangan jauh-jauh dari Quran, Bapak Ibu sekalian. Dekatkan diri dengan Quran. Rajin membacanya, rajin mentadaburinya. Karena dengan itu, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan menjadi lebih tertata, lebih berbahagia, lebih bermakna ketika kita hidup dengan Al-Quran. Lalu kemudian ada golongan yang kedua, kata Allah, wa minhum muqtasida. Ada sebagian yang pertengahan. Yang dimaksud dengan pertengahan di sini, nanti dia butuh baru baca Quran. Kalau lagi nggak ada masalah, lagi biasa-biasa aja, ya tinggalkan Quran. Dan ini nggak benar juga. Ya, wa minhum muqtasida. Lalu kemudian ada golongan yang ketiga. Wa minhum, dan ini yang paling dicintai Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antaranya wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara yang dahsyat adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kemuliaan, keutamaan yang sangat besar. Ketika begini, Bu, bangun tidur kita langsung pikir, saya udah baca Al-Quran atau belum? Oke, saya mau baca Quran. Gimana caranya? Tahajud. Rasulullah kan demikian. Ketika kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran, Rasulullah SAW sholat malam, tahajud. Bahkan Anda tahu sholat malamnya, rakaat pertama itu bisa membaca surah Al-Baqarah. Belum selesai, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Dan subhanallah, ya, itu dibaca kalau Rasul sampai memerah betisnya. Kenapa? Kenapa beliau betah? Karena beliau sedang menikmati perkataan terbaik dari Allah. Maka coba lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Allah turunkan surah Al-Muzammil, ya, untuk membangunkan Rasulullah bangun malam. Dulu tidak ada sholat 5 waktu, Bapak Ibu sekalian. Sebelum sholat 5 waktu, sholat yang diwajibkan pada Rasulullah itu sholat malam. Makanya ada 2 surah yang bercerita tentang dibangun malamkannya Rasulullah. Al-Muddatsir, Al-Muzammil. Dua-duanya cerita Allah membangunkan Rasulullah. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Kata Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai Muhammad yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Lalu kemudian bertakbirlah kepada Allah.
Ya, sebagian mengatakan bertakbir sini salatlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Al-Muzammil lebih dahsyat karena di situ ada kemudian ayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah diperintahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an, ya, untuk kemudian menghidupkan malamnya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW menghidupkan malamnya juga dengan Al-Qur'an. Lalu kemudian kita melihat ayatnya. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam meskipun sedikit. Ya. Qumil laila illa qalila, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika Allah Subhanahu wa taala masuk pada ayat itu, ya. Ayat itu, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tambah bacaanmu, tambah salatmu supaya engkau menambah bacaan. Auzida alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kita diperintahkan, makanya sunnah, ibu, bapak sekalian dengarkan, sunnah salat tahajud itu Anda keraskan suara. Jangan diam-diam. Ini bukan salat zuhur. Salat tahajud itu sunnahnya Rasulullah baca dengan keras suaranya. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya surah favorit Rasulullah kalau tahajud, Bapak Ibu perlu diketahui. Pertama, jadi favoritnya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ada hadisnya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka kemudian Allah akan catatkan dia sebagai orang yang beribadah semalaman penuh. Dicatatkan sebagai orang yang beribadah 1 malam penuh. 2 ayat terakhir. Apa ayatnya? Amanar Rasul. Jadi sampai sholat tuh, amin. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini ayat favorit Rasulullah. Dalam hadis dikatakan, man qara'a ayatan min surat Al-Baqarah, khawatimu surat Al-Baqarah kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah di waktu malam, yaitu setelah sholat Isya, maka Allah cukupkan dia, Allah catatkan dia sebagai orang yang telah beribadah semalaman penuh. Dahsyat kan? Ayat favorit Rasulullah yang kedua adalah 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, dan seterusnya sampai 10 ayat. Biasanya witirnya Rasulullah rakaat pertamanya membaca Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rakaat keduanya Rasul membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan itu semuanya dikeraskan suaranya, Bapak Ibu sekalian. Enggak diam-diam. Makanya salah besar kalau ada orang tahajud diam-diam. Itu enggak sunnah. Yang benar adalah kemudian dia membacanya dengan tartil, mengeraskan suaranya. Lalu kemudian yang ketiga, di rakaat ketiga Rasulullah SAW membaca di sini Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ya. Afwan, Farrozi, waktunya habis. Kurang lebih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kemudian kita lanjut ke tanya jawab Ustaz. Sebelum saya tutup. Siap. Sebelum saya tutup. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan hal yang paling penting untuk kemudian kita lakukan agar kehidupan kita berubah dengan Al-Qur'an. Perhatikan, Bapak Ibu. Khususnya bulan Ramadan seperti ini, ya. Setelah tadi kemuliaannya, bahkan banyak sekali kemuliaan yang lain. Dalam hadis yang lain juga dikatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan datang penolong di hari kiamat bagi orang yang rajin membacanya. Dikatakan juga dalam riwayat, orang tua para penghafal Qur'an itu akan diberikan mahkota yang lebih indah dari seluruh keindahan yang ada di langit dan di bumi.
Mahkota itu yang akan membuat orang tua itu bertanya pada Allah, ya Allah, dari mana mahkota ini? Allah menjawab, dari anakmu yang menghafal Al-Quran. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Dan yang paling penting untuk kemudian kita ketahui pada kesempatan hari ini sebenarnya adalah bagaimana Al-Quran merubah kehidupan. Coba lihat, perhatikan secara singkat dan jelas. Lihat Bapak Ibu sekalian, lihat jari-jari saya. Apa tempat termulia di dunia? Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena hanya di situ Quran turun. Quran nggak turun di Yaman, Quran nggak turun di Syria, di Mesir, di Sudan. Maka Mekah dan Madinah menjadi dua tempat yang dijaga malaikat sampai hari kiamat. Tidak akan pernah Dajjal masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di situ turun Al-Quran. Itu tempat. Sekarang pindah. Apa waktu paling mulia? Anda tahu waktu paling mulia? Malam paling mulia itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka malam Lailatul Qadar, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena di dalamnya turun Quran. Pindah dari tempat, waktu, Lailatul Qadar, bulan. Apa bulan paling mulia? Quran. Bulan paling mulia Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu turun Quran. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, kata Allah. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di bulan ini diturunkan Al-Quran. Alladzi unzila fihil Qur'an. Maka Ramadan menjadi lebih mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Salah satu sebabnya apa? Karena di bulan ini Quran turun. Belum selesai. Tadi waktu, malam, hari, bulan. Sekarang pindah Bapak Ibu sekalian. Pindah ke orang. Siapa manusia paling mulia Bapak Ibu sekalian? Rasulullah. Kenapa? Kenapa Rasulullah menjadi manusia paling mulia? Salah satu sebabnya, selain akhlaknya mulia, selain yang kekasih Allah, salah satu sebabnya, karena Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran. Sekarang, siapa yang bawakan Rasulullah ayat? Kan bisa gantian, malaikat Allah kan banyak, tapi tidak. Khusus Quran, harus yang bawakan Jibril. Kenapa Jibril? Karena Allah memilih malaikat terbaiknya untuk kalam terbaiknya. Soalnya yang dibawa perkataan Allah. Maka coba lihat, malaikat paling mulia Jibril karena Quran, Rasulullah karena Quran, tempat Mekah Madinah karena Quran, semua jadi mulia karena Quran. Termasuk siapapun di antara kita yang banyak meluangkan waktu untuk Al-Quran, termasuk kita akan menjadi orang yang paling mulia. Hadisnya tadi yang saya bacakan, kata Rasulullah SAW, semulia-mulia umatmu, sebaik-baik umatmu adalah hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang rajin sholat malam. Nah, sekarang saya butuh memberikan 3 hal Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ini harga mati Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya, Anda nggak akan bisa baca Quran yang banyak kalau Anda tidak mengamalkan 3 amalan ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Quran itu akan selalu dekat dengan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Apa yang saya maksud mensucikan dirinya? Adalah orang-orang Bapak Ibu sekalian yang tidak sombong, yang tidak punya penyakit hati, tidak punya dendam, tidak punya riya, tidak punya buruk sangka sama orang lain, tidak sering gibahi orang lain. Ketika Anda kemudian masih melakukan dosa-dosa itu, hatimu masih kotor, maka Quran yakin susah untuk dibaca di lisanmu. Siapa yang hatinya kotor, berkata seorang syekh kami di Sudan, siapa yang hatinya kotor, maka lisannya akan sulit untuk suci. Lisannya akan sulit untuk membaca perkataan yang suci. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika hati seseorang itu kotor, maka lisannya akan sulit untuk membaca ayat-ayat Allah yang mulia, yang suci. Yang kedua, setelah Anda membersihkan hati, agar Al-Quran bisa mengubah kehidupan kita, setelah bersihkan hatimu baik-baik, supaya nanti Anda bisa punya waktu untuk membaca Quran, Anda punya jatah untuk bisa menjelaskan, memahami Al-Quran, Anda perlu hal yang kedua untuk Quran. Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah bisa dibaca, tidak akan pernah bisa dinikmati oleh orang-orang selain yang punya penyakit hati tadi, oleh orang-orang yang kemudian jauh dari Allah lewat dosa dan maksiat. Itu tadi yang saya sempat jelaskan, bahwa jangan pernah berharap kamu bisa punya waktu untuk Al-Quran kalau kamu berbuat dosa. Ada seorang syekh kami ditanya di Sudan oleh seorang pengusaha yang mengatakan, saya sudah infakkan semua harta saya, belikan Quran, belikan ini kepada pesantren-pesantren yang ada di Sudan. Lalu dia mengatakan, tapi saya sendiri susah baca Quran. Kemudian kata syekh menjawab, adapun pahalamu lewat Al-Quran yang kamu bagikan sudah tercatat di sisi Allah. Tapi yang perlu kamu ketahui, tidak bisa membaca Al-Quran ini orang-orang yang kemudian selalu terhalangi oleh dosa-dosa. Karena sungguh
Dosa-dosa itu akan membuat pelakunya sulit membaca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia selalu berkontaminasi dengan iblis dan syaitan. Dan syaitan itu paling takut dengan ayat Quran. Makanya coba lihat, kalau ada yang kerasukan jin, apa yang kita lakukan? Kita ruqyah. Dengan apa kita ruqyah? Dengan ayat Quran. Baru baca ayat kursi, sudah lari jinnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hal yang bisa membuat kita dekat dengan Al-Quran. Dan dengan itu perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini juga begitu dahsyat manfaatnya. Begitu luar biasa efeknya. Kalau kemudian kita lakukan dengan baik, supaya kita kemudian menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sangat-sangat dekat dengan orang yang penyayang. Makanya Quran itu diajarkan dengan kasih sayang. Apa ayatnya? Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman, yang maha penyayang. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Allah tidak katakan Al-Aziz, Allamal Quran, yang kuat, yang ajarkan Quran. Tidak. Padahal Allah punya asmaul husna yang banyak. Kenapa Allah pilih Ar-Rahman, yang maha pengasih? Kenapa? Karena Quran itu dekat dengan kasih sayang. Maka salah satu amalan yang bentuknya kasih sayang, apapun amalannya, itu dapat mendekatkanmu kepada Al-Quran. Kasihani anak yatim, santuni anak yatim, berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua akan membuat dirimu, membuat diri kita dekat dengan Al-Quran. Saya kira itu Ustadz Arif Alwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih banyak materi, cuman antum batasin waktunya. Gak apa-apa, karena saya juga memang ada jadwal lagi setelah ini. Jazakumullah khairan ya. Selamat kepada semua yang hadir. Semoga kita semua menjadi orang yang diridhai oleh Allah dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, rahmati kami selalu dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu petunjuk kami, imaman, pemimpin kami, wa hudan, petunjuk kami ya Allah, wa nuran, cahaya bagi kami, wa rahmah, dan kasih sayang untuk kami. Dan ada satu lagi doa dari Rasulullah yang sangat enak sekali dibaca dan luar biasa, ini menghilangkan galau. Kalau Rasulullah sudah baca Quran atau ketika mau kemudian membaca Quran, dia bisa baca Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'an, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini rabi'a qalbi, cahaya, penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan dia pelita di dalam jiwaku, wajala huzni, dan jadikan dia pelipur kesedihanku ya Allah. Coba Rasulullah minta agar dijadikan Quran penyejuk hati, cahaya dalam hati, dan penghilang segala kesedihan. Lalu yang terakhir, wazahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan, jadikan Quran ini penghilang segala keresahan dan segala kegundahanku. Semoga kita bisa hafal doanya, nanti browsing aja di internet. Allahumma jalil Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Doa Rasulullah tentang Al-Quran untuk dijadikan penyejuk hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.